Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah takdirin kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Karena ini mahal. Istrinya Nabi Allah Nuh tidak beriman. Istrinya Nabi Allah Lut tidak beriman. Kita bukan istri, ya, ibu bukan istrinya Nabi, tapi beriman. Saya bukan suaminya, yang ada juga Nabi perempuan, ya. Ya, saya bukan suaminya orang suci seperti Maryam, orang suci 4 yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 4 perempuan, ya, yang imannya di atas perempuan-perempuan yang lain. Siapa aja yang 4? Yang 4 siapa aja, ada yang tahu? Yang pertama Maryam, ibunya Nabi Allah Isa. Yang kedua Khadijah. Yang ketiga Aisyah, enggak termasuk. Tapi Aisyah nanti punya fadilah sendiri. Ya, Aisyah punya fadilah tersendiri. Dia disebut sebagai, ya, Ummul Mukminin, ya, Ummul Mukminat, ibunya orang-orang beriman. Kita ini bukan siapa-siapa gitu loh, tapi kita beriman. Saya sering mikir dulu ketika masih kecil, remaja. Orang sering ngomong begini, ya, alhamdulillah kepada Allah atas segala nikmat karunia, di antara yang paling besar adalah nikmat iman, nikmat Islam. Itu kalimat saya hampir nggak ketemu gitu. Apa ya gitu, ya. Hingga alhamdulillah Allah kasih saya banyak guru gitu, ya. Kemudian juga dikasih, ya, pemahaman sedikit dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah At-Tahrim misalnya, ya, tadi kebetulan saya baca dengan izin Allah di dalam imam salat subuh, ya. Coba buka surah At-Tahrim. Buka surah At-Tahrim, lembar yang terakhir. Dia 2 lembar, lembar yang terakhir. Bangkunya nggak ada lagi, ya? Bangkunya kurang bersahabat nih. Nggak bisa ditinggiin. Jadi tinggian mejanya. Surah At-Tahrim, lembar yang terakhir. Sampai ketemu ayat Daraballahu mathala. Alhamdulillah. Ada Daraballahu mathala. Ayat berapa itu? Ayat berapa? 11, betul? Ayat 11. Nah, sekarang coba ayat 11 ini dibaca bareng-bareng tanpa saya pandu, dengan suara agak dikerasin sedikit, ya. Dari mulai a'udzu sampai kemudian shadaqallah. Hitungannya nanti saya hitung, ya. Begitu saya selesai, saudara-saudara baca semua. Udah ketemu semua belum? Surah At-Tahrim, surah keberapa itu? Ada Buhari, ya. Masya Allah, berarti istri saya benar tadi. Selamat datang Buhari dan rombongan dari Semarang, ya. Di perjalanan katanya yang khatamin Quran, ya. Betul itu.
Subhanallah. Satu kali, dua kali? Satu kali. Berarti ntar pulang sekali lagi, dua kali. Allahu Akbar. Mana rombongan dari Semarang? Yang lain kemana? Ke toilet? Dua bis kan ya? Masya Allah. Mudah-mudahan perjalanannya selamat, nanti pulang nikmat, jadi ibadah. Sudah ketemu surah At-Tahrim, surah keberapa? 66 ayat 12 ya. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Baca agak dikerasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo semuanya baca. Keluarin suaranya ya, jangan nggak dikeluarin. Enggak, ini nggak ada suaranya ini. Ini nggak ada suaranya. Coba ikutin saya suaranya. A, coba. I. Hah? Ayat 10. Iya, nanti saya koreksi. U. Terus? Mana suaranya? Nanti saya mau cerita, suara seperti inilah yang nanti akan kita dengar di hari kiamat. Jadi sebelum nyampe ke sorga, suara ini nih yang akan kita dengar. Kalau bisa, kita sebelum ada di sana, kita di sini udah jadi bagian itu. Nanti kita akan dengar ya, insyaallah nahnu sanasma dojijal Quran. Mana Ustaz Selamat ini? Dojijul Quran. Dojij itu suaranya seperti tadi. Coba ulangi. A, I, U. Jangan jauh-jauh buat gua nanya-nanya ya. Dojijul Quran. Jadi seperti suara lebah ya, yang berkelompok itu. Nanti mudah-mudahan ya, Allah kasih izin saya nanti akan ada ceramah dari Dr. Aiman. Bagus sekali. Nah, nanti kita akan mendengar suara ya, dojijal Quran. Al-Quran itu dojij, atau seperti suara yang kita kalau mendengar orang lari gimana sih? Lari buk buk buk. Kalau lari sendiri kan nggak kedengeran ya. Coba satu orang saja saya minta ya. Satu orang saya minta coba. Satu orang aja. Enggak bergemuruh ya. Sekarang coba bareng-bareng. A, I, U. Silakan baca. Ayat 10 ya. Ayat 10. A'udzunya kenceng, giliran dorobanya pelan. Mudah-mudahan ini bukan tanda-tanda nggak bisa baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين
فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Ya, di ayat 10 ini berasa sekali beruntungnya kita menjadi orang mukmin, menjadi orang yang beriman, menjadi muslim muslimah. Istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut, dan juga putranya Nabi Nuh, Kan'an. Nabi Nuh udah manggil-manggil kan di atas perahunya, ya bunayya rukam ma'ana, tapi nggak mau tuh. Kita alhamdulillah brojol muslim, brojol muslimah, tinggal kita bersyukur. Nah, kalau kita mensyukuri nikmat kita sebagai seorang beriman, seperti janji Allah, Allah kemudian akan menambahkan nikmat itu. Maka nikmat itu akan ditambah sama Allah sampai kemudian nikmat iman itu menjadi satu kelezatan di dalam hidup kita. Ya, menjadi satu kelezatan dalam hidup kita. Saya nyoret-nyoret gitu kan. Jadi jangan sampai gitu ya, nikmat yang paling tinggi yakni nikmat iman Islam itu nanti tub'id anillah, kita makin jauh dari Allah. Kenapa? Karena kita nggak bersyukur. Jadi muslim tapi nggak bangun malam. Bakal dicabut nggak? Nikmat itu bakal dicabut tidak? Bakal dicabut, Pak. Karena itu kita akhirnya merasa kering gitu. Lah kalau kita orang kafir kering wajar. Lah kita bukan orang kafir, kenapa kita jadi kering? Karena rupanya ada yang dikurangin. Kalau bisa nikmat itu apa? An-ni'am yajib ya, an tuqarrib ilallah minallah ya. Kita mesti malah bertambah dekat dengan nikmat itu. Ada orang-orang ya, di antaranya yang disebut oleh Allah di ayat 11-nya ya, di surah yang sama At-Tahrim, beliau ya, Asyah. Siapa itu Asyah? Istrinya Fir'aun, Masya Allah. Laki-laki yang mengaku Tuhan, yang menindas Israel, tapi ternyata istrinya muslimah. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Nah, tapi ada juga contoh yang ketiga. Ayat berapa berarti? Ayat 12 ya. Contoh yang ketiga itu contoh yang hidup tinggal di kanan kiri depan belakangnya orang saleh-salehah, yakni Maryam. Ayah ibunya orang saleh-salehah, Imran dan istrinya. Pamannya Nabi Zakaria. Nah, alhamdulillah saya termasuk yang contoh ketiga ini. Iya, saya termasuk contoh yang ketiga. Ayah ibu saya muslim muslimah, mukmin mukminah, jagoan sholat, bla 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 gitu lah. Nah, saya kalau bersyukur maka akan ditambah nikmatnya, kira-kira begitu. Tapi bila saya kufur, saya lebih kacau lagi tuh nanti daripada orang-orang yang datang mu'alaf atau tidak tinggal di lingkungan madrasah, tidak tinggal di lingkungan pesantren. Saya ternyata kacau, maka kehinaannya lebih kacau lagi. Ya, ada 3 contoh nih. Alhamdulillah di awal muqaddimah saya mengingatkan diri saya untuk bersyukur bahwa Anda ini mukmin, Anda ini muslim.
Makin bersyukur lagi bila Anda boleh berjilbab oleh suami Anda. Allahu Akbar. Ini surga itu, bos. Surga. Ada yang nggak boleh kan pakai jilbab. Ada banyak yang nggak boleh. Nangis-nangis dilarang sama ibunya, dilarang. Tahu, kamu tuh Sofyan, ngapain berjilbab? Kamu Sofyan, ngapain pakai jilbab? Tawanya pada telat. Yang belah sana telat, maksudnya apa? Iya, laki-laki pakai jilbab. Iya. Apalagi bila kemudian kita malah disuruh-suruh sholat. Aneh. Ketika yang lain dilarang-larang, sembunyi-sembunyi, kalau sholat dipukul, kita yang merdeka malah kemudian nggak mau sholat. Berarti kan kufur akan nikmat iman itu dia. Dulu saya nggak ngerti itu. Alhamdulillah kita ada di dalam nikmat iman Islam. Apa ya? Kalimatnya basi banget itu. Udah gitu kan semua penceramah rata-rata ngomong begitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin ala nikmatil imani wal Islam. Gitu. Akhirnya kita nggak ketemu. Ternyata ketemu gitu. Ada orang-orang yang begitu ketemu saya, waduh cantik ya sekarang, pada pakai kebaya semua, subhanallah. Tinggal pakai jilbabnya nih. Satu orang mendung wajahnya. Padahal ketika menyambut saya ceria. Begitu saya puji tambah ceria. Tapi begitu saya sebut, coba kalau pakai jilbab tambah cakep kali ini, mendung. Kalau mendung tanda apa? Tanda ada sesuatu gitu kan. Kenapa? Terus dia bilang, di sini nggak boleh pakai jilbab. Masa sih? Bener ente? Nggak boleh pakai jilbab? Iya Ustaz, nggak boleh. Terus ada karyawan laki-laki bawa baki isi air. Iya Ustaz, nggak tahu nih. Khususnya di sini nih, kalau tempat lain masih boleh. Tapi yang di sini nih nggak boleh pakai jilbab. Contohnya, presidennya masih muslim, menterinya masih muslim, direktur tuh perusahaan masih muslim, direktur kawasan masih muslim. Kurang apa coba? Tapi nggak bisa pakai jilbab. Nah, ada yang bisa pakai jilbab malah kagak pakai. Nah, ya kan? Ini mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur. Waktu duha kita duha. Berarti kita menjadi orang mukmin yang bersyukur. Termasuk mensyukuri apa? Mensyukuri nikmat. Nah, ketika kita mensyukuri nikmat, maka insya Allah ya, bertambah pula nikmat imannya itu loh. Jadi imannya tuh makin lama makin nambah. Nah, kalau emang nikmatnya pengen makin tambah, ya sudah, zid amalak, tambahin amal-amal ente. Nanti dia tambah imannya. Akan bertambah juga lah imannya. Islam makin cakep gitu loh. Makin kerasa nikmat. Ada banyak orang di negeri ini yang menjadi mukminah, dia nggak ngerti apa nikmatnya sih. Biasa aja sih gitu. Ya mungkin karena dia emang nggak ngalamin gitu. Ada orang ya tinggal di restoran paling enak, tapi dia nggak pernah ngerasain restoran itu gitu. Gimana dia mau cerita gitu? Alhamdulillah. Puji syukur pada Allah, saya bilang di mukaddimahnya juga udah 15 menit ya. Nah, mukaddimah kita menjadi orang yang Islam. Bagaimana kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Qila ba'dul ulama, ya qala ba'dul ulama annahu abuhu min abi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ada yang bilang lagi lala ammuhu, la bukan, pamannya, bukan ayah kandung dari Nabi Ibrahim. Ya, apapun itu, kita melihat ternyata orang paling dekatnya sama Nabi Ibrahim kafir. Allahu Akbar. Bapak kita Muslim. Waduh, malah berdua-duaan main catur. Pak, udah azan Pak, ayo kamu tinggal nih aja, duraka loh. Main catur nih sama anaknya. Bapaknya ini nggak dengar aja, anaknya dengar aja. Pak, udah azan, ayo nanti azan sono, duraka ente. Jangan ninggalin bapak, udah tanggung nih kita yang menang. Situ punya anak, situ ajarin Quran, termasuk bersyukur tidak?
Termasuk bersyukur tuh. Kalau gitu tambahin anaknya. Kemudian setelah selesai, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti di hari kiamat kita akan kemudian disuruh baca Quran dan naik terus tingkatan kita ke tingkatan surganya Allah SWT sejauh apa yang kita baca dari Quran. Jadi kalau Quran itu kita baca terus, maka surganya juga setingkat dengan apa yang kemudian kita baca. Sebagai bagian dari ajaran agama kita. Kita ketika mendengar sesuatu yang aneh, kira-kira telinga kita langsung langsung siap-siap mendengar nggak? Jadi sebelum nyampe ke sorga, suara ini nih yang akan kita dengar. Kalau bisa, kita sebelum ada di sana, kita di sini udah jadi bagian itu. Subhanallah. Atau ditambahin kesolehan anaknya, atau ditambahin kesehatan anaknya, atau ditambahin anaknya nanti akan menjadi anak yang menyenangkan. Kenapa? Karena perilaku Anda ketika dikasih anak menyenangkan Allah yang memberikan anak. Gitu. Saya kemudian dikasih istri, ya, saya ngajarin istri saya, masya Allah. Termasuk bersyukur. Jika bersyukur, maka istri akan bergantian menyenangkan hati saya sebagai suami. Ini masalah, banyak istri yang tidak bisa menyenangkan suaminya. Bisa jadi karena suaminya kagak bersyukur. Bukan karena nggak dipakein, nggak ada urusannya Allah. Ente makein cincin apa enggak ada urusannya. Yang jadi masalah buat Allah, ente jadi suami nggak bisa jadi imam buat istri ente. Karena itu Allah kurangin nikmatnya. Istri mulai ngelunjak, bikinin kopi lah, ambil sendiri kayak nggak punya kaki aja. Itu kaget dengernya, bener apa? Kan tempatnya tahu, matanya pakai dong. Masya Allah. Pakaian kita numpuk, nggak dicuciin sama dia. Begitu kita tegur, Neng lah, abang kagak punya salin nih. Ya lah bang, abang ngajak anak mandiri ya, masa abang kagak mandiri? Cuci lah sendiri pakaian. Kan dikurangin nikmat. Bukan karena ente nggak ngasih belanja, nggak ada urusan juga. Ente nggak ngajarin dia ke sorga, nggak ngelarang dia ke neraka, dicabut nikmatnya. Ente dikasih tetangga, nikmat tidak? Nikmat. Tapi kalau kufur, tetangga tuh jadi, jadi neraka buat ente itu. Begitu kita lewat, nih lihat nih. Si kopret lewat, kopret lewat. Kita dengar gitu suara Allah, tetangga kita begini amat. Bukan elunya yang begitu, makanya dikasih tetangga yang bogono. Paham nggak? Entenya yang begitu, jadi dikasih tetangga yang begitu. Saya punya jamaah, bersyukur tidak? Syukur. Ketika saya mencintai jamaah mencintai saya, alhamdulillah. Ketika saya dikasih waktu, kemudian saya bersyukur, maka Allah akan tambahin lagi nikmat. Ente dikasih ustadz, bersyukur tidak? Syukur. Terima kasih tidak? Bentuk terima kasih apa? Jalani apa yang dinasihati. Nanti akan ditambah sama Allah. Ya udah, kalau satu ini udah, tambahin lagi ustadznya yang lain, tambah lagi ustazah yang lain, tambah lagi guru yang lain, sehingga kemudian ente punya hati penuh dengan nasihat-nasihat, hidup dengan amal-amal gitu. Dikasih mata tuh, udah bersyukur belum? Dikasih mata udah bersyukur belum? Insya Allah. Kalau ngelihat sinetron termasuk yang bersyukur tidak? Ngelihat film yang ngaco-ngaco, ngelihat berita yang kira-kira bawa aib, termasuk itu mata dipakai buat bersyukur tidak? Tidak, entar dikurangin loh. Ini pakai kacamata nih udah dikurangin nih. Nggak gitu ya, nggak begitu ya. Ya kalau merasa boleh juga. Iya sih, benar juga. Nggak baca Quran kali gitu. Ya. Ditambahin nikmat insya Allah. Uping nanti dibikin rapat sama Allah, susah. Kaki udah disyukurin belum, gitu kan? Nikmat bersyukur, nikmat segala macam. Hari ini kita hadir untuk sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk hajat pribadi kita, hajat keluarga kita, hajat orang-orang tua kita, hajat anak turunan kita, termasuk hajat negeri kita yang kita cintai karena Allah. Mudah-mudahan di negeri ini makin banyak lagi orang-orang yang sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala, maju dalam keadaan beriman, maju dalam keadaan Allah ridhoi. Allah kasih pemimpin kita, pemimpin yang mencintai Islam, pemimpin yang mencintai agamanya Allah, pemimpin yang bisa menjaga Islam, menjaga agamanya Allah, pemimpin dari yang paling pucuknya sampai yang paling bawahnya yang bisa kemudian mendatangkan kedamaian, kesejahteraan, bukan saja buat kita muslim-muslimah tapi buat semua umat, tapi dalam payung mardhatillah, dalam payung ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan berselawat ya. Kita hitung selawatnya ya. Kita baca 100 kali. Kenapa sih 100 kali Ustaz? Allah menyuruh kita zikir yang banyak. Fadhkurullaha dzikran katsira. Nah, zikir yang banyak itu ya terwakililah kira-kira dengan angka 100 kurang lebih. Insyaallah. Ayo kita baca zikir bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Silakan pakai suaranya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Allahumma salli. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله. Silakan berdoa masing-masing, doanya apa, hajatnya apa, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Silakan. Pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada, silakan berdoa. Saya aminkan dari sini. Amin ya Allah. Siapa yang berdoa diawali dengan salawat, insya Allah doanya dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita baca salawatnya bukan 1 tapi 100, bukan sendiri tapi ribuan orang, bahkan mungkin ratusan ribu atau bahkan juta. Mudah-mudahan dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan terus berdoa. Amin ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Doain yang lain, doain orang tua, doain keluarga, doain anak keturunan, doain suami, doain istri, doain guru. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا.
Bapak yang dirahmati Allah, biasain membaca salawat, dan emang doa kita bakal dikabul Allah SWT dengan membaca salawat. Di tengah-tengah kita juga hadir orang Taiwan. Jadi ada orang Taiwan nih, alhamdulillah, dia bangun masjid di Taiwan, nikah sama orang Indonesia, sama Mbak Rahma. Mbak Rahmanya ada di sini. Duduk di mana dia? Masya Allah. Suami ikut? Ikut? Ada? Mana suaminya Mbak Rahma mana? Mana suaminya Mbak Rahma? Ada? Duduk di mana? Jangan ngaku-ngaku. Mana? Oh ini dah? Ini nih. Antum ya? Masya Allah. Coba berdiri. Nah ini orang Taiwan asli. Alhamdulillah. Ya silakan duduk. Alhamdulillah. Makasih. Banyak salawat ya. Pengen mobil, banyakin salawat. Mobil apa kita? Banyakin salawat. Itu insyaallah ntar mobilnya parkir di rumah. Iya benar, izin Allah dah. Insyaallah. Tuh. Pengen apa lagi? Pengen apa kita? Ya? Termasuk pengen surga gitu. Jangan cuma dunia aja. Di surga tuh nanti. Itu yang begitu tuh Allah gitu. Yang nyapa ente tuh Allah. Yang manggil-manggil tuh Allah. Bayang gak sih? Yang lain lagi pada digebukin nih. Yang lain lagi pada digebukin, dihajar dulu. Kita lagi berdoa nama Allah. Ya Allahu Akbar. Kita sih nggak usah berdoaan deh ya. Bisa dikasih izin ngelihat aja. Aduh. Dikasih izin. Kayak di sini nih, ente nggak perlu juga deket sama aneh ya kan? Bisa ngelihat aneh aja udah senang, betul nggak? Jujur. Coba, enggak percaya loh. Kalau gua nggak datang sebel nggak? Kecewa nggak? Nah, kalau saya datang saya nggak mau ngajar, kecewa nggak? Lebih kecewa lagi Pak, Bu, bila mana ente udah deket jaraknya sama Allah, Allah malingkan mukanya. Allah. Surga sebelum Allahumma antas salam wa minkas salam alaika wa salam wa hayna wa dakhilna jannata darassalam. Sebelumnya kita salawat dulu sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa Allahumma inna nas'aluka jannata gitu. Seperti itu. Otak anak bebel. Otak anak bebel. Pegang palanya, bacain salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kalau otak sendiri yang bebel gimana? Hati kayaknya lagi rungsing gitu. Nah, pegang aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Sariawan. Ya penuhi aja dengan salawat. Insya Allah nggak ingat sariawannya, yang ingat salawatnya aja gitu. Nah kalau kita udah ingat salawat kan sariawannya nggak diingat gitu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Sesi berdoa jangan dianggap enteng. 40 orang kumpul di berdoa itu dikabul. Apalagi ini berapa kalinya 40, ya kan? 40 aja dikabul, apalagi berapa kalinya 40. Yuk kita dengar nih, ada nasihat dari Syekh Aiman ya, Dr. Aiman. Cakep banget. Sampai saya menghayal gitu ya. Beneran gitu bisa disebut Allah, bisa dipanggil Allah. Kira-kira kalau saya maju ke tengah-tengah ente gitu, saya yang bukan siapa-siapa nih. Bukan siapa-siapa. Tapi saya datang nih, turun ke bawah. Kemudian saya tepuk lembut pundak Anda. Kemudian saya sebut nama Anda. Kira-kira senang nggak? Allah. Apalagi saya bilang ke rumah aneh yuk. Wah, beneran Ustaz.
Apalagi aneh hidangin makanan, aneh hidangin minuman. Terus aneh kasih ongkos lagi pulangnya. Seneng nggak? Kemarin marching bandnya Darul Quran, alhamdulillah tampil di depan presiden. Ya. Anak-anak tuh khataman, berdoa supaya presiden lewat. Iya benar, ini perkara keyakinan. Alhamdulillah anak-anak aneh belajar tentang keyakinan itu. Daripada minta panitia, bisa nggak nanti Mas Presiden lewat sini atau Pak Presiden lewat sini? Susah kan? Susah. Nah daripada nyuruh panitia kan mendingan nyuruh Allah. Ibu-ibu kalau pada pengen saya datang ke rumahnya, nggak usah lewat siapa-siapa, lewatnya menciptakan Yusuf Mansur aja. Beneran demi Allah. Wah, itu kabul. Bener loh. Itu ada ibu-ibu tuh udah pernah saya tweet kan, ame fotonya tuh. Dari mulai dia kampung sono di Jawa, dia berdoa pengen betul ketemu Ustaz Yusuf Mansur. Pengen Ustaz Yusuf Mansur tuh datang ke warung saya. Terus doa, ibu itu pindah ke Bandung. Seneng hatinya, udah deket lagi. Udah dikit lagi daripada di Jawa, jauh. Maka dia seneng banget tuh ada di Bandung. Ya Allah, udah dekat lagi. Tiba-tiba saya punya sahabat Pak Hari, ya, pimpinan dari Paitren, nikahin anaknya. So saya pergi ke sana, saya gitu ke sana. Hebat nih cerita ini hebat sekali, masya Allah. Ya, di sorga tuh nanti, itu yang begitu tuh Allah gitu. Yang nyapa ente tuh Allah, yang manggil tuh Allah. Bayang gak sih? Yang lain lagi pada digebukin nih. Yang lain lagi pada digebukin, dihajar dulu, dari kita lagi berdoa nama Allah. Ya salam, Allahu Akbar. Kita sih nggak usah berdoaan deh, bisa dikasih izin ngelihat aja. Aduh, dikasih izin. Kayak di sini nih, ente nggak perlu juga deket sama aneh ya kan? Bisa ngelihat aneh aja udah seneng, betul nggak? Jujur. Coba, nggak percaya loh. Kalau gua nggak datang sebel nggak? Kecewa nggak? Nah, kalau saya datang saya nggak mau ngajar, kecewa nggak? Lebih kecewa lagi Pak, Bu, bila mana ente udah deket jaraknya sama Allah, Allah malingkan mukanya. Allah. Udah deket, ente malingin muka. Allah malingin muka dari si ibu nih tiba-tiba ngeliat mobil nih, nah, gitu. Dia dagang nasi kuning. Saya nggak tahu cerita ini sebelumnya sampai diceritakan sama beliau. Saya bilang sama Pak Hari, kan kalau di Bandung enak nyari bubur ya. Pak Hari, kita cari bubur gitu. Masuk nih gang, masih kepagian nih, belum mulai acaranya, jam 6:30 sudah nyampe Bandung. Dia bilang sama Pak Hari, pengantinnya sudah cepetan aja, gua udah datang. Penghulunya nggak ada, udah gue yang jadi penghulu. Beres dah udah. Terus penghulu datang tinggal dicatat gitu. Oh nggak bisa nih, tamu-tamu segala macam. Ya udah, cari bubur dulu, cari bubur. Turun nih, masih udara masih enak, pohon-pohon gede masih enak. Allah, Bandung gitu ya, masya Allah. Makanya mesti bersyukur orang Bandung, ya nggak? Kalau orang Bandung nggak bersyukur, habis tuh. Kita juga begitu, orang Jakarta nih nggak bersyukur, udah kurang bersyukur. Masjid udah mulai pada hilang, diganti sama properti. Kenapa? Entenya nggak bersyukur. Aneh kan orang Tangerang gua mah. Jakarta. Ustaz, gimana tuh gubernur ente tuh orang Jakarta tuh gimana? Saya bilang saya tinggal di Tangerang Mas, sorry ya. Ya ente syukur aja, bersyukur aja lagi. Buat. Ntar juga dikasih lagi. Itu kan gara-gara kitanya aja kurang bersyukur, gitu aja simpel. Ntar juga kalau emang ente udah bersyukur lagi, ente bakal ditempatin kok sama Allah di perumahan yang tadinya nggak ada masjid. Kumpulan orang-orang bersyukur dikumpulin sama Allah di satu perumahan. Allah kuasa kok, kuasa sekali.
Akhirnya kemudian ngadain rapat, gimana kalau kita bangun masjid? Ada lagi masjid di situ. Zaman dulu ada masjid, tapi karena nggak pada bersyukur, masjid dihajar sama Allah, diganti sama properti. Tapi di kelilingnya ini orang-orang bersyukur. Orang bersyukur dimasukin satu-satu masukin, pada beli, mayoritas. Habis itu kemudian korbanin satu taman jadi masjid. Nanti habis itu datang mim ba'dihi orang-orang yang tidak bersyukur. Mim ba'dihil kafirun, orang-orang yang tidak bersyukur. Akhirnya dijual-jualin lagi rumah-rumahnya, taman digusur lagi. Ya, orang pada rapat, RW kita, RT kita, jemaahnya kita. Ini masjid buat apaan? Ya udah kita rubah aja jadi kuil, kelenteng, gereja, wihara. Nggak salah juga. Ya orangnya udah nggak ada. Akhirnya jadi lagi gitu, Kristen, Buddha. Nggak apa-apa, fastabiqul khairat urusan begini mah Pak. Urusan ngejar dunia, fastabiqul khairat, ngejarnya pakai prestasi. Pakai prestasi. Nah ini si ibu ngelihat saya turun. Begitu ngelihat saya turun, dia udah pengen lari nih. Tapi dia konsisten sama doanya. Dia mendadak ingat bahwa doanya adalah hadirkan Yusuf Mansur di sini, di warung saya. Allah. Akhirnya dia malah masuk lagi ke warungnya, dia duduk sambil berzikir. Ini saya nih jadi kayak ditarik gitu loh. Habis itu saya celengak-celenguk, nggak ada bubur nih, tapi ini ada nasi kuning tuh di pojok, kita jalan ke situ. Begitu saya datang, ibu ini begini, alhamdulillah. Saya bilang, kenapa ibu? Dia nangis, dia cerita. Saya udah yakin doa saya dikabul Allah. Dari mulai di kampung saya di Jawa sana, saya berdoa pagi, siang, sore, malam supaya bisa ketemu Ustadz supaya datang ke warung saya. Akhirnya saya pindah ke Bandung. Di Bandung saya terus lagi doa, katanya udah deket ya Jakarta. Ibu itu belum ke Jakarta, dari Jawa langsung ke Bandung. Belum ke Jakarta. Allah. Tapi ada orang yang cerewet banget. Ustaz jadwalnya, itu malah gue sebel. Jadwal melulu. Gue lagi pusing sama jadwal, lo lagi minta. Ini minta sama Allah. Terus santri saya juga gitu. Ada santri saya. Yang lain pada ngantri. Ada santri saya dari Batam, dia langsung ke Ar-Rahman. Di situ dia sholat, dia bilang, ya Allah, engkau yang menggenggam ubun-ubunnya Yusuf Mansur. Di doanya begitu santri. Wah, keren. Akhidum binasiyati. Engkau ya Allah yang megang ubun-ubunnya. Pegang tenteng suruh kemari. Iya, santri saya begitu ngomongnya. Tiba-tiba blub, saya parkir di situ. Turun. Terus dia bilang, hei Ustaz, gitu. Saya tanya, kenapa hehe? Saya 3 hari doa supaya Ustaz datang. Saya lagi nguji tauhid, nguji iman. Bener Ustaz datang. Masya Allah. Terus gimana? Enggak, pengen lihat aja katanya. Iya pula. Terus lagi di Gorontalo. Nah ini maksudnya apa ya? Kita ini kan jarang ada yang minta ketemu Allah ya. Ada gitu yang berdoa, ya Allah, annani urid an ashhada wajhaka wa an asma'a sautaka wa an araka. Jarang itu. Nih, Dr. Aiman akan bercerita sebentar lagi, saya tayangkan. Gorontalo akhir tahun 2009, peralihan 2010. Pertanyaannya, apakah saya datang ke Gorontalo karena undangan bupati? Bisa ya, bisa tidak. Apakah saya datang ke sana karena undangan ketua Majelis Taklim Gorontalo? Bisa ya, bisa tidak. Tapi saya mendapati barangkali karena ada satu orang yang berdoa, minta supaya saya datang menginjakkan kaki ke rumahnya. Takdir Allah, panggungnya itu, panggung saya ceramah, itu bersandingan dengan rumahnya. Nggak tahu gimana dipilihlah panggung itu, ada kira-kira sejengkal sama dia punya panggung. 70.000 orang hadir. Orang ini berdoa pagi, siang, sore, malam supaya pengen didatengin Yusuf Mansur.
Bayangkan bila anda berdoa pagi, siang, sore, malam, minta didatangi oleh Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ente doa enggak, bagaimana didatangi Nabi? Sering menyebut salawat juga tidak. Baca dihitungin, nyampe 100 gak ya? Kurang 2 nih. Oh, salam. Kayak wirda gitu, mana wirda? Wirda ada di sini tuh. Wirda disuruh baca, dia bilang, oh, kakak nggak ngitungin, tau-tau 123 ya lebih. Ih, baca lebih ya? Gimana? Oh, anaknya ada loh. Dia pagi siang sore berdoa. Nah, apalagi kita, kalau kemudian kita nyebut nama Nabi terus, asal disebut nama Nabi, kita bercucur air mata. Oh, kapan saya bisa nyium aromanya beliau, megang, nyentuh, diusap palanya. Oh, coba aja ente pikirin terus, ente pikirin terus, ente doa terus, pagi siang sore malam, nyampe tuh, nyampe. Lagi tidur gitu di Masjid Nabawi, tiba-tiba dibangunin sama seseorang. Assalamualaikum. Bangun. Assalamualaikum. Kita bangun, ya Allah. Mukanya bersih. Terus yang lain nanya gitu, kamu nggak kenal yang bangunin kamu siapa? Rasulullah. Bukan kita yang meluk, tapi Rasul yang meluk. Aduh. Wih, subhanallah. Minta, nih ibu ini minta. Terus habis acara ceramah, saya nahan pipis dari tadi tuh, nahan pipis, belet ya Allah. Mana nggak pakai pampers? Pakai pampers kan bisa langsung di situ ya. Belakangan ya Allah. Ya, nunggu selesai, begitu selesai aneh tanya, ini rumah yang dekat sini ada nggak yang bisa saya ketok pintunya? Saya pengen kencing. Panitia bilang, mana ya? Di belakang. Akhirnya kami semua ke belakang. Ibu, pintunya tertutup, kayak nggak ada orang. Saya ketuk nih, Assalamualaikum, teriak di belakang. Gitu. Ternyata emang dia bertahan. Saya nggak mau ada di panggung, saya nggak mau ada di sekeliling panggung. Takutnya nanti kalau udah ketemu Allah menggagalkan doa saya. Jadi rupanya dia takut sekali. Allah bilang begini, udah ketemu kan, udah cukuplah. Jadi dia sampai nggak mau jalan ke panggung, padahal itu cuma berapa meteran aja. Terus lagi dia bilang, takutnya saya ke panggung, ke dekat panggung, tiba-tiba keseret-seret. Namanya udah tua, takutnya keseret-seret, akhirnya tambah jauh. Atau ada yang ngajak pergi, lalu Ustadz Yusuf Mansur datang seperti yang dia minta selama ini, tolong injak rumah saya. Bayangin tuh, gimana tuh kalau kemudian kita minta Rasulullah yang datang, yang injak rumah kita. Takutnya Ustadz Yusuf Mansur datang, kata dia, nanti Ustadz datang saya nggak ada, jadi saya jagain rumah saya karena saya tahu doa saya ini dikabul Allah Subhanahu wa taala. Sampai kayak begitu, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Kisah tentang bagaimana orang yang hafal Quran, yang kemudian memperhatikan Quran, yang kemudian membaca Quran, bahkan kepada mereka yang tidak menghafal tapi membacanya, itu Allah memuliakannya kayak seperti ini. Insya Allah kita akan dengar seperti apa. Saya melongo, dengar cerita dia itu melongo. Saya bilang, yaudah kalau gitu saya boleh kencing nggak sekarang? Jadi tadi kebelet nih saya bilang. Boleh. Saya pipis, kemudian dia punya satu permintaan. Apa permintaannya? Ustadz, saya itu berdoa agar Ustadz singgah di sini dan makan makanan saya. Maukah Ustadz menyempurnakan doa saya? Saya ini masak seakan-akan betul-betul Ustadz akan datang ke rumah saya. Saya tahu Ustadz tamunya bupati, saya tahu Ustadz tamunya ketua majelis taklim, saya tahu Ustadz tamunya banyak orang dan pasti sudah disiapkan makanan. Tapi saya tahu Allah ngabulin doa saya Ustadz. Ya Allah, apalagi pilihan saya kecuali saya menyempurnakan doa itu. Saya duduk dan saya makan, siang netes air mata. Ya Allah, beginikah kalau orang menyebut-nyebut terus namamu dan nama Rasulmu ya Rabb?
Akankah seperti ini jika kemudian kita menyebut namamu ya Allah? Kami menyebut namamu ya Allah. Setiap kali kita subhanallah, subhanallah, kita sebut nama Allah terus, fadhkuruni azkurkum. Ya, kita dengerin ceramah Dr. Aiman ya. Ini gurunya Ustaz Slamet. Ustaz Slamet nih ngaji sama Dr. Aiman. Masya Allah nih, itu besok harus dibalik. Saya yang sedikit ngajinya, beliau yang harus lebih banyak. Insya Allah mudah-mudahan Allah kasih berkah buat beliau. Dan saya dengar tadi doanya seperti itu tadi. Mudah-mudahan yang istrinya jauh, tolong didekatkan. Sebenarnya itu doanya doa dia. Bininya di Mekah, ya nggak boleh pulang dulu, kesian. Udah nikah tapi nggak boleh noel, nggak boleh nyentuh. Ya. Insya Allah. Dan orangnya sabar. Mudah-mudahan karena sabarnya Ustaz Selamat dan Nabila, mudah-mudahan dikaruniai Allah ya kehidupan yang lebih baik. في كتابه تهذيب الكمال وابن الجوزي رحمه الله في كتابه صفة الصفوة. Ini nggak bisa dicolok ya. Bismillahirrahmanirrahim. وذكر الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال. Disebut oleh ya Al-Mizzi, Al-Hafidh Al-Mizzi ya, di dalam kitab Tahdzibul Kamal, di dalam kitab pendidikan kesempurnaan, tarbiyatun nufus ya, pendidikan kejiwaan ya. Jadi ada Al-Hafidh Al-Mizzi menyebut kisah ini. وابن الجوزي رحمه الله في كتابه صفة الصفوة. Dan kemudian Ibnu Jauzi di kitab Sifatus Safwah. وابن شاهين في كتابه الإشارات في علم العبارات يعني علم تعبير الرؤى. Kemudian di dalam satu lagi kitab ya. Coba kan. Ini. Apa ya? Bisa nggak? Belum. وذكر الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال وابن الجوزي رحمه الله في كتابه الصفوة وابن شاهين في كتابه الإشارات في علم العبارات يعني علم تعبير الرؤى. Belum. Tarik keluar dikit. Ya. شاهين في كتابه الإشارات في علم العبارات. Ini satu aja satu. Coba satu pegangin ini. Pegangin ini. Ini. Nggak dapat. Ini. حبيبنا الزيات وجدته يمرغ خديه في الأرض ويبكي فقلت Saya megang yang ini ya. Enggak. ريحة في منام. Ya, ente pegang ini. Enggak gini. Ini harus di pause terus kan? Oke. من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله. Coba pegang. Dan mana dia ini? وذكر الحافظ المزي في كتابه تهذيب الكمال وابن الجوزي رحمه الله في كتابه صفة الصفوة وابن شاهين في كتابه الإشارات في علم العبارات يعني علم تعبير الرؤى. Nah, dan juga ada di kitab Ibnu Syahin ya, dalam kitab Al-Isyarat fi Ilmi Al-Ibarat. Ini di kayak tafsir mimpi gitu. Ya, kayak kemudian mimpinya para ulama-ulama saleh. Isyarat-isyarat ulama-ulama yang saleh. Nah, makanya ini mungkin Ustaz Selamat boleh juga nih ngajarin saya kitab ini. Jadi saya dikirimin ini Ustaz Jamil sama yang majmuah itu. Pas saya dengerin, Masya Allah isinya bagus sekali. Kisah tentang bagaimana orang yang hafal Quran, yang kemudian memperhatikan Quran, yang kemudian membaca Quran, bahkan kepada mereka yang tidak menghafal tapi membacanya, itu Allah memuliakannya kayak seperti ini. Insya Allah kita akan dengar seperti apa.
عن خلف بن هشام البزار. خلف بن هشام البزار هو الذي يروي عن سليم عن حمزة. Nah kemudian ini diriwayatkan dari Khalaf ya, dari Khalaf ya, Khalaf bin Hisham. Khalaf bin Hisham ini alladhi yarwi an Hamzah. Alladhi yarwi an Hamzah. Betul ya? يقول خلف قال لي سليم بن عيسى الذي هو berkata ini Khalaf qala li Sulaiman. Berkata kepadaku, bercerita kepadaku Sulaiman. Sulaiman ini siapa? Termasuk yang meriwayatkan qiraatnya Hamzah. Kan qiraat banyak tuh. Tehe gitu. Kalau Ustaz Selamat yang baca cakep. Ya, mana Ustaz Selamat? Ustaz. Mana dia? Jauh amat sih orang bilang dekat sini. Sini. Kasih bacaannya Hamzah. Kita kan bacanya baca kitaan aja nih. Hal ata 'alal insani atau apalah ya. Ini sekarang baca riwayat Hamzah. Kan ada Hamzah, ada riwayat Qolun ya. Coba Ustaz, terserah apa aja. Yang TH tadi. Hah? Yang TH tadi. Terserah ya, yang Hamzah pokoknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqi. Nah, kalau di dalam surah Toha itu kan Toha. Nah, ini bacaannya Tehe. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqi. Ya, bersyukurlah orang Betawi jadi termasuk yang disebut ini. Litashqi. Aturan litasqa. Ini bacanya litasqa. Nah, cerita ini adalah cerita orang yang punya riwayat ini. Jadi ada 7 qiraat, ada 10 qiraat, ada 14 qiraat atau bahkan 20 qiraat. Ya, ini orang yang meriwayatkan namanya Hamzah. Hamzah punya murid namanya Sulaiman. Khalaf. Ya, Khalaf. Nah, Khalaf ini nanti cerita ya. Sulaiman itu Hamzah namanya. Sulaiman tapi sebutannya Hamzah. Bukan, Sulaiman nanti disebutnya muridnya sama gurunya. Huwa syaikhuhu wa tilmid Hamzah. Jadi ada 2 Sulaiman. Ada wa syaikhuhu Sulaiman wa tilmid Hamzah. Ya emang nama Arab tuh gitu mirip-mirip. Ada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ada yang Ibnu Katsir Mekah. Abna Ibnu Katsir mana? Dimashq, Suri. Ya, terusin bacanya. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشي هذا رواية خلف رواية خلاد لمن يخشي رواية خلف لمن يخشي بدون غنة لمن يخشي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي. Ketika ketemu alif lam tadi khalaqal ardo, ada yang baca khalaqal ard. Nah, kalau Ustadz Muammar ZA suka seperti itu bacanya. Oke, cukup dulu ya. تلميذ حمزة دخلت على حمزة بن حبيب الزيات. Nah, beliau masuk ya. Beliau masuk dakhaltu ala Hamzah. Jadi beliau muridnya ini masuk nih ke apalah rumah atau ruangan yang ada Hamzah gurunya di sana. فوجدته يمرغ خديه. Muridnya ini melihat gurunya nih Hamzah ini itu lagi kayak orang sujud, kemudian mukanya diosek-osek ke turab, ke tanah, fil ard. Jadi kayak orang sujud, ya emang orang rumah zaman dulu dah begitu. Ini mukanya tuh lagi dikosek-kosek ke tanah. Kemudian muridnya ini bilang, dia berlindung kepada Allah. Ada apa? Ya ada apa ini? Aku berlindung kepada Allah gitu. Ya hadza ista'azta fi madza?
Ista'adta fi madza? Ya, engkau minta perlindungan kepada Allah dari apa? ثم قال حمزة رأيت البارحة في منامي كأن القيامة قد قامت. Ternyata Hamzah bercerita kepada muridnya, ini ra'aitu fil manam, ini ra'aitu al-barihah fil manam, aku bermimpi semalam annal qiyamata qad qamat, bahwa kiamat itu sudah terjadi. Tempatnya yang tadi ya. وقد دعي بقراء القرآن. Ini cantik nih. Kiamat itu terjadi. Waqad du'iya qurra'ul Qur'an. Ahlul Qur'an itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau situ ahli duha, ahli tahajud. Terus tapi enggak ahli Quran itu. Enggak baca Quran, enggak ngajarin Quran, enggak ngopeni Quran, enggak mendakwakan Quran, pokoknya jauh dari Quran. Berarti kan enggak dipanggil tuh. Dipanggil enggak? Walaupun ini mimpi, tentu saja mimpi tidak bisa dijadikan dasar, tapi insya Allah ini hikmahnya banyak ya. فكنت في من حضر. Lalu Hamzah berkata kepada muridnya, kuntu fi man hadar, aku ini termasuk orang yang hadir. Jadi ketika dipanggil oleh Allah qura'ul Quran, ya ternyata Hamzah katanya ada di situ, lagi ada di kumpulan ya, ada di kumpulan orang-orang yang disebut oleh Allah. فسمعت قائلا يقول بكلام عذب. Dia bilang fasami'tu qailan yaqulu bikalamin azbin. Azbin tuh lembut, sama kayak adab ya, tapi dia nggak ada alif nih. Azbun, lembut. Jadi Allah nih manggil, dengar ada panggilan, yang panggilan itu bikalamin azbin, dengan kalimat yang lembut sekali. Apa panggilan itu? لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن. اللهم. Tidak usah masuk kecuali orang-orang yang mengamalkan Quran. Jadi kayak begini loh. Ini nih orang udah di sini nih, udah qura'ul Quran, udah ahlinya Quran. Tapi ketika Allah bilang nggak usah masuk, jangan masuk kecuali yang amilul Quran, yang beramal dengan Quran. Ya, apa yang terjadi? اللهم اغفر لنا وارحمنا. لا يدخل علي إلا من عمل بالقرآن فرجعت القهقرة. Nah ini faraja'tul qahqarah. Sekelas Hamzah yang meriwayatkan bacaan Quran merasa nggak pantas masuk. Ketika kemudian Allah bilang la yadkhul alayya illa man amila bil Quran, jangan masuk kecuali mereka-mereka yang mengamalkan Quran. Sesungguhnya dia udah berdiri nih, Hamzah udah berdiri, udah pengen masuk. Tapi ketika suara yang lembut ini mengatakan jangan masuk kecuali yang mengamalkan Quran, faraja'tu al-qahqarah. Ya, al-qahqarah ini mundur. Jadi nggak pakai nengok, dia mundur gitu, mundur ke belakang. Jadi ini barisan, itu dia mundur ke belakang. Ya. Atau saya selamat bantuin itu di pause. Faraja'tu al-qahqarah. Jadi setelah kemudian ya. يرجع الإنسان دون أن يلتفت. يرجع Duna ayal tafid. Jadi tanpa menoleh. Kan ada orang balik, misalnya ini, ana searje, dia begitu dah. Balik tuh. Jadi nikung gini atau ke kiri gitu itu. Nah tapi ini bila iltifat, tanpa kemudian nengok, dia langsung mundur ke belakang. Kenapa? Karena merasa oh ini panggilan bukan buat beliau. Kirain buat saya, katanya panggilan itu buat beliau. Bayangin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti miliaran orang tiba-tiba nama ibu disebut. Dan yang menyebut bukan kelasnya SBY, Pak SBY, tapi yang menyebut adalah Allah Azza wa Jalla, seperti Allah menyebut nama Hamzah.
Terus دون أن نلتفت هذه اسمها القهقرة. فهتف باسمي. nah, tapi ketika kemudian Hamzah itu mundur, tiba-tiba namanya disebut. Hutifa bismi. Namaku disebut. Coba. سمع صوتا يقول حمزة عن نفسه فهتف يعني في تلك الرؤيا المنامية فهتف باسمي أين حمزة بن حبيب الزيات. Subhanallah, lihat tuh. Nanti ada kalimat walaupun ini mimpi, tapi ini mimpi orang saleh, Pak. Mimpi yang insya Allah kita yakinin kebenarannya. Emang di dunia ini emang Masya Allah ya, ada macam misalkan Umar itu ada minimal ada 3 ayat di dalam Al-Quranul Karim yang itu adalah sebab Umar. Bahkan salah satunya itu plek kalimatnya Umar. Jadi kalimatnya Umar Ibn Khattab itu dipakai oleh Allah, plek ditaruh jadi 1 ayat. Ayat apa itu, Mas? Ayat yang plek itu kalimatnya Umar. Percis, nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang dilebihin. Yang dikurangin itu ada di surah Al-Baqarah. Ada wattakhaduni wattakhidu. Ya, min maqam Ibrahim musalla. Jadi Umar usul ke Nabi Muhammad, bagaimana kalau maqam Ibrahim ini dijadikan musalla, tempat salat. Nah, itu kemudian dipakai sama Allah, turunlah ayat itu. Nah, yang satu ini ayat yang dipakai ini kamilan, lengkap adalah kalimatnya Umar Ibn Khattab. Jadi memang di dunia ini banyak orang-orang yang nggak biasa, Pak. Termasuk yang nggak biasa adalah Hamzah ini. Jadi Hamzah ini dipanggil oleh Allah. Bayangkan coba. فقلت لبيك داعي الله لبيك. Nah, Hamzah ketika dipanggil namanya, itu dia sempat nggak percaya bahwa namanya ini dipanggil. Tadi saya cerita ada kemudian marching bandnya Darul Quran berangkat, okay, untuk kemudian menuju kepada presiden. Jadi dia waktu Agustusan kemarin itu main jadi marching band, pembukaan event internasional, peace apalah gitu ya. Saya udah saya jadwalin hadir, tapi akhirnya saya pikir lah nanti anak-anak malah nggak diperhatikan kalau saya hadir. Kalau saya hadir nanti SBY lebih merhatikan saya daripada merhatiin anak-anak. Jadi saya alasan sama Mas Ade, bilang, Dek, gua nggak bisa datang, udah berangkat aja ke sana. Nah, begitu berangkat ke sana, SBY betul lewat anak-anak dan nanya, ini subhanallah juga tuh, itu anak-anak ya, udah di pesantren tuh diajarin tauhid. Jadi jangan minta-minta, udah sama Allah aja. Kalau emang minta SBY datang, ngelihat dari deket, ya udah minta aja gitu. Bener loh, SBY kemudian nanya-nanya. Nah, anak-anak yang ditanya, saya yang kegirangan. Kenapa? Karena disebutlah nama saya gitu kan. Bayangin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti miliaran orang tiba-tiba nama ibu disebut. Dan yang menyebut bukan kelasnya SBY, Pak SBY, tapi yang menyebut adalah Allah Azza wa Jalla, seperti Allah menyebut nama Hamzah. Saya nggak tahu ya apakah romantisme ini nyampe ke saudara-saudara apa tidak, saya nggak ngerti. Tapi kira-kira ente lagi ada di kerumunan, kayak tadi lah Rahma saya sebut gitu, Rahma dari Taiwan saya sebut, atau Buhari saya sebut misalkan. Bohong aja deh, nggak ada rasa bangga dikit. Bohong aja deh, nggak ada rasa kemudian seneng dikit. Pasti seneng. Apalagi kalau orangnya lebih tinggi dari saya, kedudukannya, hartanya, kekuasaannya makin tinggi lagi, dan darajatulnya darajatul a'la, yakni Allah Azza wa Jalla, udah nggak kebayang. Ubay bin Ka'ab ya, salah satu diantaranya Ubay bin Ka'ab. Rasulullah tuh sampai datang ke Ubay bin Ka'ab. Rasulullah memberi salam. Rasulullah memberi salam lalu menyampaikan kabar, Ubay, Allah menyebut namamu. Allah menyebut namamu. Dzakarasmak. Allah menyebut namamu. Kemudian Ubay nanya sambil girang keheranan,
Samani Allahu lak. Betul, Allah menyebut namaku. Saya nanya sama adek, bener dek? NSB nanya, ini marching band dari mana? Dijawablah, dari Darul Quran Ustadz Yusuf Mansur. Allah, segitu doang cuma. Respon terus dari SB ngerespon, song gitu. Saya dikabarin doang, rasanya udah girang banget. Udah girang. Insya Allah Presiden nggak lupa sama saya. Subhanallah, alhamdulillah. Apalagi yang nyebut adalah Allah. Ini Hamzah nih, lagi kerumunan. Ini kerumunan udah kerumunan orang yang insya Allah udah masuk surga, dah begitu kira-kira. Tiba-tiba Allah manggil, ya. Di tengah kerumunan Allah manggil, Qra'ul Quran. Ayo siapa yang baca Quran, siapa yang ahlul Quran. Karena dia merasa dia ahlul Quran, karena dia merasa dia baca Quran, hafal Quran, pengajar Quran, dan juga yang meriwayatkan ini Hamzah. Dia bangun Pak berdiri. Tapi begitu bangun berdiri, Allah bilang lagi, la yadkhul ya alayya illa man amila bil Quran. Jangan masuk, berdiri aja, tapi jangan masuk kecuali yang mengamalkan Quran. Maka bersyukurlah ente pada yang kemudian bersedekah. Itu udah akan jadi hujah. Hujah tuh begini bos, begitu ini ente dilarang masuk, ente bisa ngomelin malaikat tuh. Enak aja sih dilarang, saya ini udah ngamalin Quran gitu. Itu namanya hujah. Dan jangan khawatir ibu bapak, Allah akan memberikan kesempatan buat ibu dan bapak berhujjah. Don't worry. Dan doanya pun kan kita baca setiap saat kan. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tila. Nah, lihat perhatikan ujungnya, waj'alhu lana hud. Nah, di situ tuh. Jadi kalau ente nggak boleh masuk surga, nanti ente boleh protes sama malaikat. Enak aja ini nggak boleh-boleh. Emang siapa sih itu? Malaikat nyengir, kita yang jaga. Dan nanya-nanya lagi. Nah, hujjah. Ini Ubay bin Ka'ab disebut namanya oleh Allah. Apakah nanti cuman Ubay bin Ka'ab? Tidak. Nama ente siapa? Hah? Lama. Rama, nanti Rama juga disebut. Itu siapa? Hah? Nova disebut juga. Muhammad disebut juga. Semua bu, pak disebut. Termasuk saya, Yusuf. Khadijah juga begitu. Khadijah itu termasuk yang disebut. Jadi suatu saat Jibril datang kepada Rasulullah, khusus datang. Lalu kemudian Rasulullah tersenyum. Khadijah nanya gitu, ya Rasulullah, kenapa kamu tersenyum? Apa kata Rasulullah? Allah ngasih salam kepadamu lewat Jibril. Bodoh. Kira-kira bu, saya kenal misalkan sama Pak Hari, Pak Hari nggak ikut di sini di rombongan ini. Tiba-tiba saya bilang salam ya sama Pak Hari. Itu sampai malam senang tuh orang. Disalamin Ustadz, ya Allah, subhanallah. SMS dibalas itu disimpan. Handphone boleh ganti, tapi ini SMS Ustadz harus disimpan. Mentionan dibalas, lompat-lompat orangnya. Orang Twitter jutaan orang, tiba-tiba ada yang di-mention balik. Itu di-capture sama dia, di-print, ditempel di tembok. Beneran nggak percaya loh. Saya bukan kegeeran, tapi emang begitu. Ya kita juga begitu kan, betul nggak? Nah, terusin Mat. Badarani malakun faqad qul labbaik Allahumma labbaik. Badaran malakun. Jadi saking nggak percayanya Hamzah bahwa namanya disebut, dia bengong. Sampai kemudian malaikat nongger dia. Ngomong labbaik Allahumma labbaik. Bilang labbaik ya Allah, labbaik.
Sampai terkaget-kaget, lalu Hamzah kemudian mengatakan itu, labbaik Allahumma labbaik. Kan aina Hamzah ibnu Habibina Az-Zayyad? Di mana Hamzah? Allah, dicari sama Allah. Ibu pengen gak sih dicari sama Allah? Bapak pengen gak sih dicari sama Allah? Anak saya kabur Wirda, kabur. Terus saya cuekin waktu dia kecil dulu. Dia pulang lagi marah-marah. Kabur nggak dicariin. Ya, orang kabur masa dicariin. Tetap rindu gitu loh. Tetap rindu, tetap pengen dicariin. Saya juga gitu, Pak. Makanya karena saya pengalaman jadi anak kecil, saya beres nanganin anak kecil. Kan saya pengalaman kabur juga dulu. Kabur sebel banget, nggak ada yang nyariin. Gue turun lagi dari pohon belimbing. Saya kabur, saya ke atas ke pohon belimbing. Pohon belimbingnya di atas genteng sana. Saya tungguin sampai 1 hari 1 malam nggak ada yang nyariin. Saya penasaran. Saya turun, saya ngadu sama Umi. Mi, kok zaman kabur nggak ada yang nyariin? Biasa. Terus gue lapar pulang lagi. Ini yang nyebut Allah, bos. Ini Allah yang nyebut. Terus. Allahu Akbar. هل فهمتم إخوتي ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الصوت الذي سمعه حمزة هو من الجليل سبحانه وتعالى من خالقنا العظيم. Apa maksud hadal kalam? Aina Hamzah? Jadi dari tadi tuh Hamzah nggak ngerti siapa sih yang manggil dia. Ternyata yang manggil dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terusin, Ustaz. وظنه من ملك من الأملاك لذلك قال لبيك داعي الله لبيك يقول فبدرني ملك فقال قل لبيك اللهم لبيك فقلت kemudian dia mengatakan labbaik ya Allah, labbaik, aku memenuhi panggilanmu. Mudah-mudahan teman-teman yang udah pernah umrah ya, udah sempet ya kemudian mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Suara itulah yang nanti akan kita dengar di padang mahsyar. Maka buat yang belum pergi haji, buat yang belum pergi umrah, berdoa sepenuh hati. Mudah-mudahan diizinkan oleh Allah berangkat ke sana sehingga kalimat itu bukan lagi kalimat asing buat kita. ما قال لي يعني قال لبيك اللهم لبيك قال فأدخلني دارا فسمعت فيها ضجيج القراء. Nah, ini dia yang tadi kita sebut. Lalu aku kemudian masuk daron, satu ruangan, satu majelis besar begitu. Kemudian fasami'tu dojijal Quran. Tadi tuh yang saya sebut tadi tuh dojijal Quran. Kalau ente ke Darul Quran, kalau habis sholat itu anak-anak kemudian baca Quran kayak lebah gitu, sangatan lebah. Nah, rupanya Hamzah mendengar itu. Coba ente baca Yasin dengan suara agak keras. Silakan. 1, 2, 3. Terus. Percis seperti itu. Ini suara begini Pak, kita kangen Pak. Cuman masjid-masjid zaman kita kecil. Sekarang udah nggak begini Pak, diganti sama audio. Dulu nih perasaan aneh waktu aneh masih kecil nih, jam 11 itu udah kayak semut tuh. Orang ngaji tuh makin lama suaranya makin, ada yang ngaji tabarok, ada yang ngaji kahfi, ada yang ngaji macam-macam, ada yang berzikir, rame gitu suaranya. Gitu. Sekarang hampir sepi tuh. Orang begitu masuk masjid begini nih. Bukannya baca Quran, tapi bebean, twitteran, facebookan, upload status, gue ada di masjid. Nah, terus. هذا عم يقرأ وهذا عم يقرأ المجموعين القراء فوقفت أرعد من هول الموقف terus فسمعت قائلا يقول لا بأس عليك ارقى وقف. Saking kemudian bergemuruhnya suara itu, kata Hamzah tadi, dia tuh gemetar. Suaranya mungkin saya rubah ya biar kerasa gemeternya. Coba sekarang ikutin saya. Ngacung coba. Ngacung. Fawaqaftu ar'ad.
Fawaqaftu ar'ad, aku tuh sampai gemetar. Ar'ad dari ra'dun, dari kilat. Jadi kayak wur gitu, wow gitu, sakit, kagetnya. Turun lagi, ngacung dengan cepat, turun lagi. Sekarang ngacung sambil gerak badan, ngacung sambil bangun separuh badan. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, sekarang sambil bertakbir, ngacung separuh badan sambil bertakbir, bareng-bareng. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi, 1, 2, 3. Lagi Pak, sekali lagi, 1, 2, 3. Seperti ini Pak, gimana nggak geter? Gimana nggak geter Hamzah? Seperti ini. Coba saudara nikmati bacaan ini. Kita takbir 7 kali seperti itu. Bangun turun, bangun turun, bangun turun 7 kali sambil takbir dan rasakan feel apa yang didapat oleh Hamzah ketika berada di hari kiamat. Tatkala annal kiamata qamat, bahwa hari kiamat itu kemudian terjadi. Kita bangun sambil gerak, sambil setengah badan gerak, sambil bertakbir 7 kali supaya kerasa kita punya badan. Suara seperti inilah yang didengar oleh Hamzah. Bismillah, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Oh, ini kalau didengar sama orang, apalagi kan tentu saja tidak segini, betul nggak? Tidak segini bos, bisa puluhan kali, bisa ratusan kali, bisa ribuan kali lipat. Karena itulah Hamzah bilang tadi apa? Fawaqaftu ar'ad, fawaqaftu ar'ad, aku tuh sampai gemetar. Ar'ad dari ra'dun, dari kilat. Jadi kayak wur gitu, wow gitu, sakit, kagetnya. Tapi kemudian ada malaikat yang menenangkan, la ba'sa, enggak apa-apa. Terusin. Allah yanawwalna wa iyyakum ya ikhwanana hadhihi al-manzila. فسمعت قائلا يقول لا بأس عليك ارقى واقرأ فأدرت وجهي فإذا أنا بمنبر من در أبيض دفتاه من ياقوت أصفر ومرقاته يعني الدرجة من زبرجد أخضر فقال لي ارقى واقرأ. Ada kemudian suara yang memandu beliau, iqra warqa, bacalah dan naiklah. Bacalah dan naiklah. Ya, dia kemudian membaca, Hamzah ini membaca, kemudian dia mendapati dirinya ala mimbar. Di dalam satu mimbar, yang mimbar ini mimbarnya bukan dari mimbar kita-kita. Ada perak, ada emas, ada perunggu, udah macam-macam lah hiasan di dalam mimbar itu. Terus فقيل لي اقرأ سورة الأنعام فقرأت وأنا لا أدري على من أقرأ يعني من الذي طلب منه القراءة. Nah, beliau kemudian disuruh oleh suara ini, bacalah surah Al-An'am. Kemudian Hamzah membaca dan dia tidak tahu siapa orang yang menyuruh baca ini. Dia nggak tahu siapa yang menyuruh baca ini. Terus فقال له اقرأ من سورة الأنعام لا يدري المهم هو يستجيب فقرأت وأنا لا أدري على من أقرأ حتى بلغت 60 آية يعني من سورة الأنعام فلما بلغت وهو القاهر فوق عباده فقال لي يا حمزة ألست القاهر فوق عبادي. Nah, ini dialog Pak. Saya berdoa kepada Allah agar dialog ini menjadi dialog kita-kita. Agar dialog ini menjadi dialog kita-kita. Kita yang dikasih kesempatan sama Allah, Allah yang berdialog dengan kita, bukan cuman Hamzah. Allah menyuruh kemudian Hamzah baca Quran, surah Al-An'am. Dia bilang, saya nggak tahu siapa yang kemudian nyuruh, tapi saya jawab dan saya baca sampai kemudian 60 ayat,
sampai kemudian 60 ayat sampai ketemu ayat wahwal qahiru fauqa ibadi. Nah, ketika Hamzah membaca wahwal qahiru fauqa ibadi, lalu suara ini berkata, ya, bukankah aku, ya, al-qahiru fauqa ibadi, bukankah aku yang al-qahiru fauqa ibadi? Lalu taulah Hamzah bahwa itu adalah suara Allah Subhanahu wa taala. فقلت بلى لما قال ولست القاهرة فوق عبادي عرف من المتكلم أنه الجليل العظيم خالقنا سبحانه وتعالى. قال صدقت اقرأ، فقرأت حتى تممتها، تمم سورة الأنعام، ثم قال لي اقرأ، فقرأت الأعراف حتى بلغت آخرها فأومأت بالسجود، لأن في آخر سورة الأعراف هناك سجدة، فقال لي حسبك ما مضى. حسبك يعني يكفيك. Kemudian setelah selesai, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti di hari kiamat kita akan kemudian disuruh baca Quran dan naik terus tingkatan kita ke tingkatan surganya Allah SWT sejauh apa yang kita baca dari Quran. Jadi kalau Quran itu kita baca terus, maka surganya juga setingkat dengan apa yang kemudian kita baca. Nah, Hamzah ini mulai menapaki tangga-tangga surganya. Habis Al-An'am, kemudian Al-A'raf sampai kemudian akhir surah Al-A'raf itu perintah tentang sujud. Kemudian Hamzah udah bersiap-siap pengen sujud, tapi kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. ما سجدت في الدنيا، دار التكليف انتهت، دار التكليف في الدنيا، وهذا الرؤية المنامية كأن القيامة قد قامت، ففي القيامة لم يعد هناك تكليف. فقال لي حسبك ما مضى، لا تسجد يا حمزة. من أقرأك هذه القراءة؟ فقلت سليمان، يعني الأعمش اسمه سليمان. قال Sulaiman muridnya Hamzah, gurunya Hamzah. Belum, ini masih muridnya. من أقرأ سليمان؟ قلت يحيى. Oh benar, ini gurunya. Dia udah mulai guru. صدق يحيى. Baik. Kemudian ketika bersiap-siap sujud, Hamzah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sujud. Sujud itu pekerjaan di dunia. Sujud, zikir, sholat, semua pekerjaan dunia itu di dunia. Tapi pekerjaan baca Quran itu sampai sono. Mikir. Ente sedekah nih. Terus ente bilang nanti di hari kiamat nih, ane mau nyari orang, ane mau sedekah. Allah bilang itu sedekah di dunia. Termasuk sujud nih. Ketika dengar ayat tasbih, kan sujud tuh. Wasjud waqtarib, sujudnya. Itu nggak boleh. Ini udah jangan. Itu pekerjaan di dunia. Tapi ente lihat tuh pekerjaan baca Quran. Allah ji, baca Quran sampai di sono ji. Yang mana diperbolehkan oleh Allah baca Quran di sini itu selamat. Kenapa? Gimana kita mau diazab? Orang kita lagi baca Quran. Jangan malas-malas baca Quran nih. Nggak bisa baca Quran, belajar. Tinggal satu amal tuh. Tinggal baca Quran. Allahu Akbar. Jangan sampai kemudian kita malas di dunia ini baca Quran. Terus Mat. لا من قرأ يحيى فقلت على أبي عبد الرحمن السلمي قال صدق أبو عبد الرحمن dikit aja lagi ومن أقرأ نبيي قال قلت أبا عبد لا تسجد يا حمزة من أقرأك هذه القراءة فقلت Yahya ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dulu saya memandang nggak penting sanad. Dulu saya memandang pentinglah sanad lah, udah urusannya yang penting lu ngapal Quran aja lah. Tapi buat dakwah ya, nanti buat tingkatan lebih tinggi lagi, sanad itu tetap penting. Jadi kita punya guru itu tetap penting. Rupanya Allah nanya nih, Allah nanya sama ya Hamzah, wahai Hamzah, engkau membaca ini dari siapa? Engkau membaca ini alaman kepada siapa? Terus dijawab oleh Hamzah, Sulaiman. Sulaiman. Beliau belajarnya sama Sulaiman. Terus اسمه سليمان قال صدقت من أقرأ سليمان
Kemudian man aqra Sulaiman? Man aqra Sulaiman? Sulaiman belajar sama siapa? Belajar sama Yahya. Terus Yahya sama siapa? يحيى على من قرأ يحيى Alaman qara'a Yahya. Kemudian Yahya belajar sama siapa? Yahya belajar sama siapa? Dijawab kemudian oleh Hamzah. أبو عبد Iya balik. أن القيامة قد قامت إياك صلى الله عليه ابن عم نبيه. Nah, Yahya jadi Hamzah Sulaiman, Sulaiman Yahya, Yahya kemudian الأعمش Ibnu اسمه سليمان. Ibnu Ammika Abdurrahman Ali. من أقرأ سليمان؟ Op. قلت يحيى. Kemudian dari Yahya, gurunya Yahya adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian terus قال صدق يحيى. على من قرأ يحيى؟ فقلت على أبي عبد الرحمن السلمي. قال صدق أبو عبد الرحمن. من أقرأ أبا عبد الرحمن؟ sebelum Ali Abdurrahman ya. ابن عم نبيك okay. علي بن Sebelum أبي Yahya طالب. ada Ibnu Abdurrahman. صدق علي. Habis itu ada Ali. قال قلت نبيك صلى الله عليه Sampai وسلم. sini. Ini menarik nih ibu bapak. Mudah-mudahan nih ibu bapak sekarang nih ngaji, doain saya masuk surga. Ntar aneh nggak inget, aneh nggak bakal lupa main teh. Amin. Atau ente masuk surga, ente jangan lupain aneh jadi guru. Ustadz Yusuf kasihan tuh, dalam panggil deh. Ini Allah kenapa penting nyebut semua nama? Allah menghargai. Kenapa ini ahlul Quran jadi? Sebab siapa? Dicari. Sebab Sulaiman, Sulaiman sebab Yahya, Yahya sebab Abdurrahman, Abdurrahman sebab Ali. Ali tanya lagi, Ali siapa yang ngajarin? Terus قال ومن أقرأ نبيي؟ terus قال قلت Ali yang ngajar Nabi. Kemudian Allah nanya, Nabi siapa yang ngajarin? Nabi siapa yang ngajarin? Nabi siapa yang ngajarin? Nabi siapa yang ngajarin? Jangan ragu-ragu, Jibril. Terus جبريل. قال ومن أقرأ جبريل؟ Waman aqra'a Jibril. Ini udah paling atas nih. Lalu Allah nanya, terus siapa yang ngajarin Jibril? Pada saat kemudian Allah nanya siapa yang ngajarin Jibril, Hamzah tahu bahwa pastilah Allah, tapi dia mulutnya nggak bisa jawab. Fasakattu. Coba terus ya. قال حمزة فسكت. Fasakattu. Saya nggak bisa jawab. Jadi saking kemudian gemeternya, dia nggak bisa ngomong engkau ya sama aja, padahal buat kepentingan dia. Ente marah nggak? Gitu juga. Ada orang-orang yang nggak dikasih hak untuk menyebut nama Allah, karena itu dia tidak menyebut nama Allah. Bukan karena dia malas, nggak dikasih hak sama Allah. Nih hati-hati ya. Jangan-jangan kita termasuk yang tidak diinginkan oleh Al-Quran dibaca oleh kita. Amit-amit. Kenapa ente nggak ke masjid? Bukan entenya yang malas, tapi masjid yang menolak ente. Allah Akbar. Masjid bilang, orang kayak begini jangan suruh masuk ya Allah. Kita nggak masuk tuh, karena ditolak sama masjid. Maka Hamzah ini nggak bisa nyebut nama Allah gitu loh. Tapi kemudian Allah memberikan kemuliaan buat Hamzah, lalu menyebut Anta ma'astati. Itu disebut Allah Akbar. Aneh sih, karena nggak ada jeda tadi dengerin ini, air mata Masya Allah. معمد عقله لا يحتمل أنه واقف بين يدين المولى الجليل وأن المولى يخاطبه وهو يعيد. قال ما أجسر أن أقول أنت؟ قال قل أنت. فقلت أنت. قال صدقت يا حمزة. وحق القرآن وحق القرآن لأكرمن أهل القرآن. Ini ucapan Allah lewat mulut orang saleh. Sekali lagi, ini bukan Quran, ini bukan hadis, tapi saya demi Allah meyakini ini. Apa kata beliau? Ini ucapannya Allah. Jidaman. Wa haqqil Quran. Demi keagungan Quran. La ukrimanna ahlal Quran. Aku akan memuliakan ahlul Quran. Allah. Sumpahnya Allah 2 kali tuh. Wa haqqil Quran. Wa haqqil Quran.
Ente disebut jadi orang kaya di kampung, nggak dianggap sama Allah. Ente disebut orang yang beradab, ente disebut sebagai presiden yang terpilih, gubernur terpilih, wali kota terpilih, bupati terpilih, ente disebut sebagai pelajar terbaik, mahasiswa. Yang disebut sama Allah, Pak, wa haqqil Quran, la ukrimanna ahlal Quran, aku akan memuliakan ahlul Quran, maka jadilah ahlul Quran. Terus, Pak. يا حمزة القرآن كلامي Nah, ada yang kelewat dikit. وما أحببت أحدا كحبي لأهل القرآن كلامي. Nah, terus. سيما إذا عملوا بالقرآن. Terus, sedikit lagi. Ke يا belakang. حمزة القرآن كلامي. Ke belakang. Ya. أن أقول أنت قال قل أنت فقلت أنت قال صدقت يا حمزة وحق القرآن وحق القرآن لأكرمن أهل القرآن سيما إذا عملوا بالقرآن. Kita hidup di dunia alam nyata dan terimalah kenyataan itu. Bila saudara nggak kenal lama saya dan saya juga bukan orang soleh-soleh banget, apa iya saya masakin ente? Apa iya saya masakin ente gitu? Saya bukan orang soleh-soleh banget juga, enggak bos. Tapi begitu ente makin dekat, ente ngabarin aneh-aneh, aneh mau datang ke rumah antum Ustaz, apakah aneh akan masakin yang terbaik? Begitu juga lah dengan Allah Azza wa Jalla. Bikin supaya Al-Quran kenal sama ente. Bikin supaya Allah kenal sama ente, sama aneh, sama kita semua. Wa haqqil Quran la ukrimanna ahlal Quran wa siyama man amila bil Quran. Terlebih lagi kemudian yang mengamalkan Al-Quran. Al-Quran menyuruh salat malam, kita salat malam. Al-Quran menyuruh kita duha, kita duha. Al-Quran menyuruh kita ngikutin ittiba' sama Rasul, kita ikutin sebisa kita. Al-Quran menyuruh kita sedekah, kita sedekah. Maka insya Allah ini jadi hujjah. Allah dan Rasul menyuruh kita begini, kita bikin sedikitnya lah. Al-Quran menyuruh kita berjihad. Jika kemudian betul-betul terjadi perintah jihad itu datang kepada kita dalam kondisi yang kita memang perlu, kita song-song. Ini bukan masalah ham, bukan masalah yang lain. Kalau memang jihad itu benar diperlukan, ya kita turunlah perintah Quran. Wa siyama man amila bil Quran. Terus sedikit lagi. Ya Hamzah, Al-Quran kalami. Wa ma ahbabtu ahadan ka hubbi li ahli Al-Quran. Ya. Lihat, dengerin. Allah bilang, ya Hamzah, Al-Qur'anu kalami. Quran itu adalah perkataanku. Tidak ada yang lebih kucintai. Ma ahbabtu, tidak ada yang aku cintai kecuali orang-orang yang mencintai Quran. Saya di pesawat, Pak. Di pesawat, duduk nih. Begitu duduk, tiba-tiba ada orang di sebelah saya lagi baca buku saya. Saya ngeliatin orang ini baca buku saya, nggak tahu kalau saya itu duduk di sebelahnya. Saya seneng nggak sih buku saya dibaca? Kira-kira nanti dia seneng nggak kalau penulisnya itu ada di sampingnya? Ya salam, hakada al-waqi. Seperti ini ente kejadiannya. Nggak tahu lah, aneh dah. Aneh mampu nggak sih mentransformasi romantisme yang aneh dapat gitu ya? Nggak ngerti karena bahasa saya serba terbatas. Tapi kira-kira begitu bos. Ini ada orang baca buku saya. Dia nggak tahu nih ada saya datang. Tiba-tiba saya duduk di sebelahnya. Dia baca asik gitu. Saya seneng nggak? Nih saya dulu sebagai penulisnya. Seneng nggak ada yang baca tulisan saya? Apalagi Allah lebih seneng lagi kalau kemudian Qurannya dibaca sama kita semua. Allahu Akbar. Kemudian orang ini tahu saya ada di sampingnya. Liatin lagi. Terus saya bilang, iya asli. Ya, saya Yusuf Mansur. Kira-kira dia seneng nggak? Bertambah senangnya. Kejadian itu Pak akan terjadi sama siapa? Hamilul Quran. Kita nggak cukup dan buat simulasi tahfiz. Ya, masih ada bulan depan insya Allah. Yang udah bawa tasbih siapa yang udah bawa tasbih? Yang udah bawa tasbih siapa?
Insya Allah niat pada dicatat oleh Allah. Kita nggak keburu, dikit lagi zuhur. Kita tuntasin sebentar. ادنوا يا حمزة ادنوا يعني اقترب. فدنوت فغمر يده في الغالية. الغالية نوع من أنواع الطيب اسمه الغالية. ثم ضمخني بها وقال ليس أفعل بك وحدك، قد فعلت ذلك بنظر. Allah nyuruh Hamzah mendekat. Sini Hamzah. Kayak gini. Sini. Sini. Seperti ini. Seperti ini. Sini. Seperti ini. Lalu saya membelah. Ini yang Allah lakukan sama Hamzah. Hebatnya sebelum Allah menyentuh Hamzah, Allah masukkan, jangan membayangkan seperti manusia ya. Walillahil mathalul a'la. Buat Allah tentu saja perumpamaan yang ente mau moto. Nih. Kasih dia. Udah sini dulu ente, aneh mau nyontoin dulu. Coba, itu, fotoin. Nggak apa-apa, jarang-jarang, Masya Allah. Itu Allah sebelum megang tangan badannya Hamzah, Allah mencelupkan tangannya. Allah mencelupkan tangannya. Saya membayangkan besoknya diusap ente, adik aneh, kakak aneh, orang tua aneh, istri aneh, wirda ada adik-adiknya, ente semua jamaah yang seperti ini. Setelah selesai bercakap-cakap, kayak orang tua manggil anak, setelah selesai, gitu. Allah begitu selesai bercakap-cakap dengan Hamzah, Allah kemudian mencelupkan tangannya ke dalam minyak wangi. Yang minyak wangi itu nggak ada di dunia. Kalau Allah basuh semua, karena akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Diusap semua badannya Allah. Nggak kangen ente kondisi seperti ini, kita yang begitu. Hebatnya Allah bilang kepada Hamzah di dalam mimpinya Hamzah, aku melakukan ini bukan kepadamu saja, tapi kepada orang-orang sebelummu dan orang-orang yang akan datang setelahmu. Karena itu Allah kasih impian itu kepada Hamzah, agar Hamzah mengabarkan kepada Sulaiman muridnya, dan kemudian mengabarkan lagi kepada saya, kepada kita. Sampai sekarang ini saya nyampe untuk mengabarkan bahwa kejadian ini adalah kejadian yang akan terjadi bainana wa bainakum jami'an, antara aku dengan kalian semua. Lam yarid ghairi, kalian tidak akan ketemu kecuali denganku langsung. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nih sebentar lagi zuhur. Ada orang-orang yang udah paham di mana saya duduknya. Ada nih orang-orang yang udah saya ceriin. Asal gua Johor dia duduk di situ. Nih kenapa? Karena dia tahu besok Mansur akan ada di situ. Kebayang gak sih kalau ternyata kita duduk bersama Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih. Beliau wartawan Republika, dari awal sudah membantu kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bentar lagi azan zuhur berkumandang. Bacalah Al-Quran, karena Allah berpesan kepada Hamzah ya, alimu ashabak, ajarin keluarga besarmu, ajarin sahabat-sahabat. Maka saya mengajar anak-anak saya, ibu ngajar, kemudian siapa yang bisa ibu ajarkan, supaya kejadian ini bukan cuma engkau yang menikmati, tapi orang-orang yang datang setelahmu. Habis cerita seperti ini, kemudian cerita ini beriwayat seperti yang tadi disampaikan, ada di dalam 3 kitab itu. Nanti mudah-mudahan bisa saya upload. Nanti kita terjemahin dulu, kemudian selesai diterjemahkan kurang lebih 10 menit, nanti kita upload di YouTube, nanti saya sampaikan di Twitter, supaya saudara bisa membacanya dan mendengarnya di keheningan malam. Saya ini habis subuh, sehingga masuk feel-nya itu masuk, wut gitu. Nggak ada lagi suara lain apa, masuk. Insya Allah sambil membayangkan romantismenya seperti itu. Tiba-tiba dalam suasana kalut ada yang megangin tangan kita. Ada yang megangin tangan kita. Kemudian kita bertanya, mau kemana? Rasul pengen ketemu kamu. Allahu Akbar. Yang megang tangan kita siapa? Abu Hurairah. Iya, saya sering sering berromantisme seperti itu gitu. Bahkan begitu kita sampai ke sana, ternyata yang duduk bukan cuma Rasulullah, ada Nabi Ibrahim di sana. Kenapa? Karena kita sering berselawat kepada Nabi Ibrahim juga, kan? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Masya Allah.
Bismillah Bapak Ibu dan rahmat Allah. Kita berdoa dulu yuk. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala bisa menatap wajahnya, bisa mendengar suaranya, bisa melihat Allah dengan apa yang Allah izinkan kepada kita nanti kelak di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, amin. Ya Allah, amin, amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memalingkan mukanya. Padahal kita di dunia sering memalingkan muka kita. Allah manggil kita, ya Allah salah, ya Allah falah. Lalu kita tidak menjawab panggilan itu. Ya Allah, ketika nanti di hari kiamat kami memanggilmu ya Rabb, sedangkan kau tahu kami jarang memenuhi panggilanmu dengan cepat. Ya Allah, maafin kami ya Allah. Jangan sampai engkau menunda nengok kepada kami ya Allah. Apalagi sampai engkau memalingkan mukamu dari kami. Ampuni kami ya Allah, ampuni segala kelemahan kami, kekurangan kami. Izinkan kami menjadi hamba-Mu yang saleh. Izinkan kami hamba-Mu yang beriman. Izinkan kami menjadi hamba-Mu ya Allah, yang menegakkan Quran-Mu, membaca Quran-Mu, mengamalkan Quran-Mu ya Allah. Hingga apa yang terjadi kepada Hamzah ya Rabb, terjadi juga kepada kami ini ya Allah. Allahumma salli wa sallim mubarak ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saudara-saudara semua yang dirahmati Allah. Bila mana saudara-saudara hari ini tidak sempat bersedekah buat Darul Quran, bersedekahlah di mana tempatnya saudara-saudara pengen bersedekah. Doain Darul Quran. Mudah-mudahan masjidnya jadi, asramanya jadi, semuanya jadi dengan izin Allah, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Jangan ada yang terlalu berusaha deketin saya ya. Udah siap-siap sholat. Utama-utama yang harus dideketin adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.